Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Sebelum saya lanjutkan perbincangan, ada beberapa data yang sudah kami siapkan. Di antaranya adalah mengenai neraca dagang Indonesia dari Maret hingga Agustus 2020. Seperti Anda saksikan di layar televisi Anda, dari Mei hingga Agustus 2020, Indonesia mengalami surplus di kisaran 1,2 hingga ke 2,3%. Sementara di bulan April mengalami defisit, dan di bulan Maret mengalami surplus 0,71%. Kami kompilasi datanya dari Badan Pusat Statistik di bulan September tahun 2020. Dan berikutnya adalah mengenai 3 mitra dagang penyumbang surplus pada neraca dagang Indonesia di bulan Agustus tahun 2020. Di antaranya adalah Amerika Serikat, kemudian juga ada Filipina, dan ada India. Kami juga masih kompilasi datanya dari BPS bulan September tahun 2020. Dan berikutnya ini mengenai performa perdagangan Indonesia di bulan Agustus tahun 2020 dibandingkan dengan bulan Juli tahun 2020. Secara ekspor, Indonesia mengalami penurunan sebanyak 4,62%. Secara impor, penurunannya juga ini lebih dalam lagi sampai dengan 24,19%. Dan data berikutnya adalah mengenai struktur ekspor di bulan Agustus tahun 2020 menurut sektor. Industri adalah sebagai sektor yang memegang peranan cukup majority atau cukup signifikan di performa ekspor Indonesia tahun 2020 di bulan Agustus di 82,1%. Setelahnya, seperti Anda saksikan di layar televisi, jumlahnya kemudian cukup variatif, dan kami masih kompilasi datanya dari Badan Pusat Statistik Indonesia di bulan September 2020. Dan selain saya akan melanjutkan perbincangan bersama Ibu Dina, sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Ibu Sinta Kamdani, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia. Selamat pagi menjelang siang, Bu Sinta. Selamat siang. Selamat siang, baik. Terima kasih sudah bergabung. Selain ada Bu Sinta, juga ada Bu Dina Praptora Harja, praktisi hubungan internasional, Bu Sinta. Baik, Bu Sinta, ada satu artikel yang saya kemudian sempat baca bahwa sebetulnya ada statement dari Apindo yang menyampaikan bahwa investasi dan juga perdagangan lah akan cukup lesu jika kemudian 59 negara menerapkan lockdown untuk Indonesia karena penanganan COVID-19 di Indonesia dinilai kurang ideal oleh negara-negara tersebut. Indikatornya apa saja kemudian? Anda menyampaikan bahwa ini pengaruhnya akan cukup signifikan. Iya betul. Jadi kalau kita melihat mungkin ada beberapa hal yang mesti diperhatikan ya. Memang kan kalau kebijakan untuk tidak menerima warga negara asing ke negaranya itu kan masing-masing kebijakan negara ya. Jadi itu memang nggak bisa kita ganggu gugat. Tapi mungkin yang perlu kita perhatikan adalah memang ini tergantung berapa lama juga ya, tapi pasti akan berdampak kepada pemulihan ekonomi kita, terutama yang peningkatan kegiatan perdagangan dan investasi. Ini saya sekalian jawab ya? Ya, betul. Ini kita sudah mulai, Bu Sinta. Baik, oke. Dan apa yang dilakukan? Tadi saya sudah berbincang bersama Bu Dina bahwa sebetulnya ada memang komunikasi G2G yang memang perlu dilakukan selama masa kemudian lockdown ini diberlakukan oleh 59 negara. Tapi komunikasi yang dilakukan antara B2B seperti apa, Bu Sinta? Ya, jadi kalau kita melihat, memang kan sebagian besar sekarang aktivitas kita sudah lakukan secara daring ya. Jadi dengan kata lain banyak secara virtual. Tapi memang ada beberapa hal yang mungkin memang kita masih dibutuhkan untuk berkunjung. Karena apa? Karena misalnya kita melakukan review atau audit yang membutuhkan pertemuan, ada lobby-lobby khusus yang kita harus lakukan face to face gitu ya. Jadi ini yang kadang-kadang tidak semua kegiatan bisa dilakukan secara virtual. Nah, untuk itu kan pastinya akan mengganggu ya kalau kita tidak bisa ke negara yang bersangkutan. Baik. Kemudian juga sebenarnya yang juga jadi menariknya ini gini, saya melihat juga confidence level dari pihak negara tersebut kan juga jadi menurun. Jadi mereka melihat, oh Indonesia ini ternyata penanganannya mungkin kurang begitu maksimal sehingga Indonesia masuk ke dalam negara yang nggak bisa masuk ke negara mereka
gitu. Jadi ada semacam confidence level juga yang menurun dari calon investor itu yang mau atau yang mau berdagang dengan kita. Jadi di situ memang kalau dilihat dari B2B ada aspek-aspek itu yang ya kadang-kadang mereka juga memperhatikan gitu ya, terutama dalam kondisi COVID gitu. Baik. Nah, sebenarnya yang sekarang kita coba netralisir adalah memang kita berkomunikasi secara intensif gitu, dan juga kita mohon kepada pemerintah sebenarnya untuk bisa memfasilitasi, karena kan katanya akan ada yang namanya essential travel ya gitu. Jadi ada travel yang benar-benar essential di luar dari medical yang hubungannya dengan bisnis. Nah, ini kita sedang jajaki dengan pemerintah bagaimana caranya untuk bisa difasilitasi supaya ini bisa berjalan. Jadi kita yang benar-benar seperti sebelum COVID, saya kira no problem. Karena sekarang kan diskusinya justru soal standar berapa orang yang bisa diberangkatkan dalam satu pesawat gitu ya. Karena itu setiap negara juga ternyata regulasinya berbeda-beda. Dan yang penting juga bekal surat sehatnya itu. Dan seberapa besar surat sehatnya itu bisa dipercaya bahwa tesnya itu memang betul-betul valid gitu kan. Saya kira secara umum kebijakan di negara lain adalah kalau memang dibutuhkan travel, pasti ada izin untuk ke situ, nggak ada masalah sebenarnya, dan itu bisa dilakukan. Cuman kalau kita bicara tentang sektor tertentu yang saya kira kritis, Bu Sinta, itu juga misalnya sektor perikanan gitu ya. Sektor perikanan ini orang banget gitu ya, resources kita, dan ketika ekspor ikan segar misalnya itu sudah dibatasi, nggak bisa lagi karena di sana di negara tujuan kita juga tidak ada lagi konsumsi entertainment, hotel-hotel untuk fresh food gitu. Ya, itulah yang akhirnya sangat berdampak negatif pada kita. Nah, apakah travel yang seperti itu, travel untuk sektor-sektor yang penting untuk kita, tapi bukan orang yang berangkat ya, tapi barang-barang yang fresh, itu masih bisa dijamin. Nah, itu yang perlu kita negosiasikan lebih jauh. Gitu kira-kira. Baik, ya mengenai kondisi itu seperti apa Bu Sinta? Artinya ada komunikasi B2B lah ya, bagaimana sebetulnya ada komunitas-komunitas yang memang cukup terkendala lah gitu karena negara-negara tersebut melakukan lockdown. Ada atau tidak, mengingat kebutuhan-kebutuhan di sana juga perlu dipenuhi dari komunitas yang kita miliki, Bu Sinta. Aktivitasnya ataupun komunikasinya seperti apa? Halo Bu Sinta. Baik. Nampaknya kita mengalami delay komunikasi dengan Bu Sinta. Saya akan lanjutkan dengan Bu Dina. Bu Dina, mengenai apa yang bisa dimanfaatkan pada saat ini menjadi sebuah momen untuk meningkatkan kerjasama ataupun melihat pertumbuhan investasi di sektor kesehatan misalnya gitu. Seperti apa Anda melihat ini sebagai sebuah momentum? Sektor kesehatan itu sekarang menjadi tinggi di daftar prioritas negara-negara dunia. Investasi di sektor kesehatan jelas akan melimpah. Bukan hanya dalam arti kemudian membangun infrastruktur fasilitas kesehatan ya, sarana prasarana seperti biasanya, tapi juga SDM, kemudian juga teknologi untuk distance care. Jadi supaya jasa layanan kesehatan itu tidak perlu lagi terpenuhi jumlah multiplying ya, jumlahnya menjadi cukup untuk masyarakat hanya dengan membangun fasilitas-fasilitas yang fisik gitu. Nah, itu sudah mulai dibatasi. Jadi artinya kemungkinan bentuk investasi masuk ke Indonesia harus diantisipasi yang bentuknya beda gitu, bukan lagi fisik. Bukan lagi mempekerjakan orang Indonesia dalam arti duduk di satu ruangan yang sama, tetapi asal ada fasilitas seperti ini, komunikasinya baik, orang-orang yang duduk punya sertifikasi tertentu untuk deliver health service, maka dia juga bisa menjadi bagian dari rumah sakit virtual gitulah kira-kira. Jadi kemudian juga masalah ini juga layanan buat orang-orang tua ya, penyakit-penyakit kronis misalnya, itu juga akan berkembang jauh lebih cepat. Kalau sebelumnya itu sudah dibicarakan tapi lamban penanganannya, sekarang itu menjadi layanan-layanan yang perlu diantisipasi investasi di sektor itu misalnya. Baik.
Ya, semoga memang langkah-langkah komunikasi antara negara-negara yang melakukan lockdown dengan Indonesia ini akan terus berjalan dengan lancar dan melihat ini sebagai sebuah momentum investasi ke depannya begitu ya. Bu Dina, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sukses untuk Anda dan sehat selalu. Sampai jumpa dan pemirsa, Market Review akan saya lanjutkan dengan Ibu Sinta Kamdani, Wakil Ketua Umum Apindo. Usai jeda berikut ini tetap di Market Review.